salam GTM ya. Hari ini seperti biasa kita akan mulai pembelajaran yang baru ya. Semoga anak-anakku semua masih dalam keadaan semangat untuk siap belajar ya. Ya, jadi seperti biasa kita akan memulai pembelajaran kita, dan sebelum itu ya, Pak Guru ingin menyapa dulu. Salam sehat, salam GTM ya. Oke. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar muatan IPA masih pada tema 1, subtema 3 ya. Pak Guru akan gabungkan muatan ini ya. Maksudnya Pak Guru akan gabungkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran 1, 2, 5 dan 6 ya. Pak Guru gabungkan menjadi satu, Pak Guru padatkan menjadi satu supaya memudahkan anak-anakku juga untuk belajar di rumah ya. Nah, sebelum itu silakan ambil dulu buku penanya supaya membantu anak-anakku dalam memadukan pembelajaran yang Pak Guru berikan hari ini dengan buku penanya ya. Nanti lihat di subtema 3 ya. Jadi di subtema 3 kalian akan cari muatan IPA yang berkaitan dengan menjaga kesehatan alat gerak manusia ya. Nah, supaya lebih tidak penasaran dengan sistem pembelajarannya, mari langsung kita saksikan video pembelajaran yang sudah Pak Guru siapkan untuk anak-anakku semua. Silakan menyaksikan. Halo, selamat pagi semua anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan semangat untuk siap belajar ya. Hari ini kita masih pada tema 1, subtema 3, muatan IPA pembelajaran 1, 2, 5 dan 6 ya. Kenapa Pak Guru gabungkan pembelajarannya? Supaya memudahkan anak-anakku semua untuk belajar di rumah ya. Oke, sebelum itu Pak Guru ingin menyapa kalian dulu. Salam sehat, salam GTM ya. Hari ini kita akan masuk pada muatan IPA berkaitan dengan sistem rangka pada manusia ya. Oke, kita langsung ada pada pembelajaran 1 ya. Ya, pada pembelajaran 1 hari ini kita akan masuk pada cara memelihara kesehatan alat gerak manusia ya. Nah, alat gerak ini juga seperti kemarin sudah kita bilang, seperti kaki, tangan, tulang belakang, semua alat-alat gerak kita ini kita juga harus memelihara kesehatannya. Tujuannya untuk apa? Supaya semua bisa berjalan dengan Oke. Nah, bagaimanakah cara kita menjaga alat-alat kesehatan, alat-alat gerak? Yang perlu kita lakukan adalah yaitu menjaga kesehatan tulang dan otot, karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan itu yang harus kita jaga sehingga semuanya bisa jalan dengan baik, bisa berfungsi dengan baik. Nah, bagaimanakah caranya? Sekarang Pak Guru akan menampilkan cara-cara untuk memelihara kesehatan alat gerak ya. Yang pertama, nah ini, makan makanan yang bergizi ya dan seimbang. Oke, jangan tiap hari makannya snack melulu. Kapan bisa tumbuhnya ya, kapan bisa kembangnya, atau malah menambah penyakit yang baru. Itu alat gerak kita ya. Jadi makanan yang bergizi dan seimbang itu terdiri atas 4 sehat, 5 sempurna ya. Disempurnakan oleh yang kelima yang disebut dengan SU ya. Nah, jadi 4 sehat 5 sempurna itulah yang wajib kita makan atau wajib kita konsumsi untuk memelihara alat gerak kita ya. Yang kedua, itu dengan ketika kita melakukan aktivitas sehari kita, posisi tubuh kita ini harus tetap tegak saat berdiri ya. Jadi jangan sampai bongkok kayak Pak Guru gini ya, bongkok. Tapi harus tegak, apalagi kalau berjalan, jangan sampai bongkok. Itu juga akan mempengaruhi tulang belakang kita, sehingga tulang tetap tegak berdiri dan ya. Nah, yang ketiga, kita harus berolahraga secara
teratur. Ya, olahraga yang dimaksud seperti senam, jalan, lari, ya, bersepeda, ya. Itu ya yang anak-anakku harus lakukan di rumah. Jangan tidur aja, ya. Nanti malah tulang belakangnya bisa bengkok. Mengikuti spon tempat tidur kalian, ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu anak-anakku lakukan di rumah dengan tujuan untuk menjaga kesehatan alat-alat gerak kita. Nah, yang berikut kita masuk pada pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, kita akan membahas tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Ya. Nah, karena tidak menjaga, karena kita tidak merawat alat-alat gerak kita, maka apa yang akan terjadi? Banyak penyakit yang akan menyerang alat gerak kita, bahkan bisa menyebabkan kelainan juga pada alat gerak kita. Ya. Harus kita lakukan adalah terus tetap menjaga. Oke, bagaimana cara menjaganya? Ya, nah ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau beberapa penyakit yang harus kita hindari atau beberapa kelainan yang harus kita hindari sehingga penyakit, kelainan yang akan menimpa kita itu bisa teratasi. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama, retak dan patah tulang. Ya. Ini disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Ya. Jadi anak-anakku kalau bermain tolong berhati-hati, ya. Atau ketika kalian berjalan di jalan raya, ya, kadang bisa menyebabkan kecelakaan. Lalu berhati-hatilah ketika berjalan di jalan atau ketika bermain, apalagi sekarang musim layangan. Kalian mengejar-ngejar layangan, ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ketika kalian terbentur dengan benda-benda keras, bisa saja menyebabkan tulang bisa patah, ya, atau ketika kalian jatuh, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Akibatnya apa? Tulang kalian bisa bengkok, ya, terus mungkin saja hal terburuknya bagian tulang kita maka menjadi. Nah, untuk itu kita harus perlu menjaganya. Nah, itu yang bagian pertama. Yang kedua, ada yang namanya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nanti ini akan kita bahas satu persatu. Tapi secara umum, ini adalah 3 jenis kelainan pada tulang manusia, ya, atau kelainan pada tulang punggung manusia. Ya. Contoh pada gambar itu, salah satunya adalah kelainan tulang berupa lordosis. Artinya tulang belakangnya itu kok seperti yang ada pada gambar itu. Akhirnya perutnya ke depan, ya, punggungnya ke belakang. Ya, tidak bagus. Ini salah satu penyebab penyakit pada tulang atau kelainan pada tulang. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya rakitis. Ya. Jadi rakitis ini juga sangat berbahaya. Nah, apa penyebab kita kok bisa terkena penyakit rakitis? Yang pertama disebabkan oleh kekurangannya gizi. Jadi tadi seperti pola makan yang salah atau mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak berguna dalam tubuh, itu juga bisa menyebabkan itu. Akhirnya vitamin, kadar gizinya yang berada pada makanan itu tidak berfungsi dalam tubuh, ya, seperti fosfor, kalsium, dan vitamin. Ini adalah beberapa hal yang perlu anak-anakku lakukan, ya, supaya terhindar dari penyakit rakitis. Oke. Nah, dan yang paling terakhir yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis juga anak-anakku, ya, jangan sampai berpikiran hanya berlaku untuk orang tua. Tidak. Zaman sekarang osteoporosis ini bisa menyerang semua kalangan, mau orang kecil, mau orang muda, mau orang tua. Semua bisa diserang oleh yang namanya penyakit osteoporosis, ya. Nah, apa yang menyebabkan osteoporosis ini? Yaitu disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang, yaitu karena kurang mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, sehingga kan kita terserang oleh penyakit yang namanya osteoporosis, ya. Oke, itu beberapa contoh penyakit dan kelainan pada tulang yang menyebabkan, ya,
atau yang mempengaruhi alat gerak pada manusia, ya. Nah, berikut aku akan lanjut pada pembelajaran 5, ya. Dalam pembelajaran 5 hari ini kita akan membicarakan tentang kelainan otot pada manusia, ya. Jadi tadi kita sudah bicara soal tulang, sekarang juga kita bicara soal otot, karena alat gerak manusia itu ada 2, alat gerak aktif dan alat gerak pasif, ya. Jadi kalau alat gerak aktif diwakili oleh otot, sedangkan aktifnya diwakili alat gerak aktifnya diwakili oleh otot, alat gerak aktifnya diwakili oleh tulang atau yang disebut dengan tengkorak, ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas kelainan-kelainan apa saja yang menyebabkan otot mengalami gangguan, ya, pada manusia. Ya, kita lihat. Nah, ada beberapa di sini Pak Guru masukkan cuma 4, ya. Ada 4 contoh kelainan otot pada manusia. Yang pertama, hipertrofi, ya. Hipertrofi ini yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus berlebihan, ya. Jadi nanti otot-ototnya itu ada yang membesar. Misalkan kalau sering memanggul sesuatu beban yang berat, jadi nanti di sini akan besar-besar ototnya akan keluar, ya. Nah, jadi seperti itulah. Itu yang disebut dengan penyakit hipertrofi, ya. Nah, yang kedua, atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot, ya. Karena nanti kisut begitu bawaan tulang otot kita, hingga kayak kulit nenek-nenek. Karena kenapa? Ototnya tidak mengencang lagi, ya, dia lebih cenderung mengecil, ya. Yang berikut ada yang namanya itu kelainan stiff atau kaku leher, ya. Jadi kaku leher ini, ya, disebabkan oleh sakit pada otot leher yang diakibatkan karena adanya cedera otot, infeksi meningitis ataupun gerakan tiba-tiba, ya, sehingga anak-anakku gerak tiba-tiba langsung ada rasa kaku pada bagian leher. Nah, itu adalah yang namanya stiff, ya. Stiff, ya. Di kaku-kaku bila itu anakku, kalian akan disarankan oleh guru olahraga kalian ketika mau melakukan aktivitas seperti berolahraga, harus diikuti dengan pemanasan. Tujuannya apa? Sehingga kita tidak terkena yang namanya stiff atau kaku leher. Dan yang paling terakhir yaitu tetanus, ya. Penyakit tetanus ini juga sangat berbahaya, ya. Nah, apa bisa menyebabkan tetanus? Adanya tegang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani, ya. Ini biasanya cenderung melewati bagian-bagian kulit atau bagian-bagian tubuh kita yang terluka dan terkontaminasi dengan benda-benda kotor, terkontaminasi dengan bagian-bagian yang kotor pada luar kamar rumah kita, atau bahkan kalau kita jarang mandi, ini juga bisa menyebabkan terinfeksi yang namanya Clostridium tetani. Efeknya apa? Akan jadi kejang pada otot. Nah, itu harapan Pak Guru sehingga tetap menjaga kesehatan sehingga terhindar dari kelainan otot pada, ya, harapan Pak Guru. Jadi ada 4 hal kelainan yang Pak Guru bahas barusan. Semoga anak-anakku bisa memahami itu dan bisa menerapkan sehingga terhindar dari kelainan-kelainan ini, ya. Yang berikutnya Pak Guru akan masuk di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita akan membahas banyak hal tentang penyebab gangguan kesehatan alat gerak, ya. Nah, kira-kira apa sih penyebab gangguan kesehatan alat gerak? Kita akan, ya. Nah, kelainan atau penyakit kelainan pada otot
umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Ya, makanya anak-anakku semua sejak kecil kalian diwajibkan untuk namanya suntik polio. Ya, tujuannya itu apa? Supaya menguatkan tulang-tulang kalian. Ya, tulang-tulangnya tidak bengkok nanti. Ya, jadi kalian disuntik polio, takut tujuannya itu tadi supaya tulang-tulang anak-anakku semua bisa kuat. Itu tujuan dari penyuntikan polio itu tadi, ya. Nah, yang berikut, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi karena ada kebiasaan yang salah, ya, yang anak-anakku lakukan tanpa disadari, ya, kebiasaan itu, ya, sehingga menyebabkan otot dan tulang itu bisa bengkok, bisa mengalami gangguan. Ya. Contohnya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang salah itu kita bahas. Nah, pernah tidak anak-anakku membaca buku dengan posisi tidur? Itu juga bagian dari satu kesalahan, ya. Sehingga akanlah membaca buku dalam posisi duduk dan ya tidak membungkuk ketika kalian membaca, ya, atau tidak bengkok-bengkok sambil membaca, tapi posisinya tetap lurus. Jarak antara pandangan mata dengan media yang akan dibaca atau buku yang akan dibaca itu kira-kira 30 sehingga kita terhindar dari beban kesehatan itu tadi, ya. Yang kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, ya. Jadi anak-anakku, kalau seandainya kalian ambil suatu benda yang berat sekali, ya, itu juga bisa menyebabkan, ya, memikulnya atau mengangkatnya, ya, perlu kehati-hatian. Ya, jika kalian mengangkat beban-beban berat, usahakanlah meminta tolong pada orang lain untuk membantu kalian, ya, terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan yang dimaksud di atas. Yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar, ya. Ini juga sering kita salah gunakan atau salah melakukan, ya, sehingga ketika tidur kakinya bisa sampai di dagu, ya, atau lututnya bisa sampai di dagu, terus pokoknya tidurnya tidak karuan-karuan, bengkok kiri bengkok kanan, kadang terlentang lagi kayak gitu, ya. Itu tidak bagus. Jadi yang baik tidur terus tegang, rileks, dan juga tidak miring kanan tidak miring, ya. Nah, itu tidur. Yang keempat, yaitu menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Ini juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan alat gerak, ya. Itu lama-kelamaan akan mempengaruhi tulang belakang kita, sehingga ketika kita selalu miring ke samping yang sebagian satu aja, misalkan ke samping kanan terus, maka lama-kelamaan nanti kita geraknya itu tulang belakang kita itu hanya larinya ke samping, akhirnya posisi badan kita pun miring ke kanan, ya, atau posisi ke depan, dan menyebabkan kita selalu bungkuk, arahnya selalu ke depan, ya. Jadi menulis lalu lurus, santai, rileks, dan tidak tergesa-gesa atau tidak miring ke kanan. Nah, ini bagian yang keempat, kebiasaan kita. Yang paling terakhir yaitu berjalan dengan tubuh yang bungkuk. Nah, ini juga bagian dari itu, sehingga ini merupakan kebiasaan kita yang tanpa kita sadari, tetapi sering kita lakukan. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang menyebabkan lama-kelamaan ketika kita berjalan membungkuk akhirnya menjadi biasa. Padahal ketika kita tegak, maka itu lebih bagus, ya, dibanding dengan karena membungkuk cenderung kita jalan agak kayak rupanya agak lebih ya daripada kita jalan tegak. Nah, itu beberapa hal yang kan, ya, tadi berkaitan dengan gangguan pada tulang, otot, dan sampai cara kita memelihara alat tadi, ya. Oke, sekian dari Pak Guru. Semoga kalian bisa memahami apa materi yang sudah kita sampaikan barusan.
Dan juga anak-anakku tetap jaga kesehatannya ya. Terus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa? Yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah. Kedua, selalu cuci tangan atau menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, perlu berjaga jarak ketika ada di kerumunan. Oke, sekian dari Pak Guru. Salam sehat, salam DigiTM. Bye-bye. Oke, bagaimana setelah menyaksikan video tersebut? Jadi nanti videonya juga Pak Guru akan sharekan di YouTube sebagai bahan anak-anakku sekalian untuk belajar juga. Mungkin ada yang belum dipahami, boleh diputar-putar ulang lagi sehingga anak-anakku sampai bisa paham sesungguhnya ya. Nah, kalau ada yang belum dipahami lagi ya, silahkan juga nanti dipadukan dengan buku tematiknya ya, khususnya pada buku Bukena yang berkaitan dengan muatan-muatan IPA pada sub tema 3 ya. Oke, sekian dari Pak Guru. Pak Guru cuma ingin memesan kalian semua, semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian di rumah, tetap fokus dalam belajar ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, selamat pagi.